Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini mengenai paparan untuk metodologi penelitian teknologi informasi. Untuk data diri, nama Arwan 220401010092 dari Prodi Teknik Informatika kelas IF 701. Untuk dosen pembimbing Dr. Ucuk Darussalam STMT. Mohon izin untuk pemaparannya. Untuk judul proposal, optimalisasi jaringan dispatch dengan adaptasi sistem VANET untuk meningkatkan akurasi tonase dan efisiensi loading batubara di area pertambangan. Judul ini menggambarkan masalah utama penelitian, yaitu ketidakstabilan koneksi jaringan dispatch yang menyebabkan inefisiensi dalam proses loading batubara. Kemudian metode usulan yang diajukan adalah adaptasi sistem VANET atau Vehicular Ad Hoc Network untuk mengoptimalkan jaringan dispatch. Capaian yang diharapkan adalah peningkatan akurasi tonase dan efisiensi proses loading. Selanjutnya, adapun abstrak dari proposal ini membahas permasalahan ketidakstabilan koneksi jaringan dispatch di area pertambangan batubara yang menyebabkan ketidakakuratan data tonase dan inefisiensi proses loading. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis sistem dispatch yang ada, identifikasi masalah konektivitas, dan usulan solusi dengan mengadaptasi sistem VANET atau Vehicular Network. Metode yang digunakan meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, simulasi jaringan, dan implementasi lapangan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan stabilitas koneksi, akurasi data tonase, dan efisiensi proses loading. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam optimalisasi sistem dispatch di lingkungan pertambangan. Kemudian rumusan masalahnya, di sini ada ketidakstabilan koneksi jaringan, merupakan masalah yang berdampak pada ketidakakuratan data tonase serta inefisiensi dalam proses loading overburden dan batubara. Kemudian yang kedua itu jarak antara unit dengan akses point yang terlalu jauh serta efek dari radius blasting yang dapat mengganggu transmisi data semakin memperburuk kualitas jaringan. Kemudian tujuan dan manfaatnya. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan solusi optimalisasi jaringan dispatch dengan mengadaptasi sistem VANET, meningkatkan stabilitas koneksi, akurasi data, dan efisiensi proses loading. Manfaat penelitian ini adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional di area pertambangan. Selanjutnya metode penelitian. Di sini kita lihat ada data aktual yang ada di lapangan, analisis kebutuhan sistem dispatch yang sekarang berjalan. Adapun tampilan gambar yang saya sajikan di sini adalah aktual yang di lapangan yang sedang saya eh, analisa di lapangan, proses pekerjaan, di mana di sini ada beberapa akses point. Nanti ada penjelasannya untuk RAP, MAP itu maksudnya apa. Ini ada akses point, akses point, akses point, ini akses point, ini akses point. Nah, ini kita lihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 akses point. Nah, di sini kendalanya adalah jika unit itu berada di sekitaran bukit, misalkan di sini ada bukit, bisa dilihat di gambarnya ya, ini ada bukit. Otomatis unit yang ada di samping bukit yang terlindung atau blind spot dari area RAP ini, itu akan koneksi dari dispatch-nya akan terputus karena tidak terhubung dengan akses point yang ada di seputarannya. Nah, adapun solusi yang sekarang yang dijalankan itu, unit akan kembali connect jika melalui seputaran akses point lain, misalkan dari RAP 218 ini akan unitnya akan dari loading dan pergi ke area dumping itu melewati RAP 206. Jadi ada
sekitar mungkin 1 sampai 2 kilometer unit itu tidak masuk di sistem, jadi not join ke dalam sistem dispatch yang ada. Nah, di sini biasanya kondisinya itu mengakibatkan MC atau mining controller yang mengarahkan truk ataupun digger itu kehilangan data. Nah, di dalam dispatch ini juga ada GPS. GPS ini yang mengarahkan unit apakah unit ini sudah ada di jalur yang benar untuk loading ataupun dumpingnya. Nah, jika itu terjadi blind spot, maka MC yang bertugas sebagai mining controller itu tidak bisa mengarahkan atau memberikan instruksi kepada truk yang ada. Nah, itu untuk sekilas tentang sistem yang berjalan sekarang dan solusi yang berlaku untuk sistem yang masih belum mengaplikasikan sistem VANET. Kemudian, jika kita sederhanakan gambar yang tadi, di sini kita lihat tadi ada RAP 218 itu memberikan akses ke truk langsung. Nah, istilahnya RAP ini dia merupakan koneksi yang terhubung dengan tower BTS atau Base Transmission System atau biasa kita sebut dengan tower backbone. Nah, tower backbone ini yang terhubung dengan koneksi intranet. Jadi koneksinya itu sebatas di dalam perusahaan. Jadi modelnya itu intranet bukan internet. Intranet. Nah, ini terhubung dengan tower BTS. Nah, di tower BTS terhubung dengan tower BTS lain terpusat nanti di servernya. Dari servernya nanti itu disebut dengan server dispatch. Server dispatch. Nanti untuk selanjutnya akan disajikan dengan data yang lengkap. Jadi singkatnya RAP ini road access point itu adalah pusat dari seputaran area loading point dan akses dumping point yang ada di unit di areal pertambangan. Kemudian bedanya dengan MAP, Mass Access Point, MAP ini hanya seperti repeater. Jadi kalau misalkan unit terlalu jauh dari RAP, maka MAP ini sebagai penjembatan atau penguat sinyal ke unit yang di sekitarannya. Jadi contoh di sini ada RAP 189 itu dekat sama unit 1. Ini bisa mengambil koneksi langsung ke RAP 189. Tapi unit 2 ini terlalu jauh dengan RAP 189, maka dia mengambil koneksi dari MAP 122. Nah, di sini untuk penyajiannya unit ini harus melewati RAP atau MAP di sekitarnya. Nah, ini seperti RAP 29 yang kita lihat di gambar sebelumnya. Ini saya sederhanakan gambarnya. Nah, RAP 89 pun sama. Ini diakses langsung ke truknya. Jadi ini ada truk 3, anggaplah ini truk 3, ini truk 4, ini truk 5. Nah, ini sekilas tentang koneksi yang terjadi di lapangan seperti ini. Jadi RAP ini terhubung dengan BTS, kemudian MAP itu mengambil koneksi dari RAP yang di sekitarnya untuk meneruskan ke truk-truk yang di dekat dari koneksi MAP-nya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya di sini belum tergambar. Misalkan ada bukit, misalkan di sini ada bukit. Nah, di sini ada truk. Mungkin yang dekat dengan MAP ini tidak connect. Yang di sekitar MAP ini connect, tapi di sampingnya bukit ini akan tidak connect. Mencari koneksi yang lain. Bisa ke RAP 218 jika di sini tidak ada bukit atau lembah yang ada di sekitar RAP 218. Jadi kekurangan dari sistem sekarang yang kami analisa yaitu topografi atau kondisi alam, kondisi dataran itu berbeda-beda dan selalu dinamis karena makin lama tambang itu akan selalu digali
Dan otomatis para akses point ini harus disesuaikan waktu ke waktu. Jadi solusinya yang pertama itu, ini kita lihat untuk gambar aktualnya ya. Ini proses loading. Jadi ini adalah eksavatornya, ini truk-truk yang sedang mengantri untuk diisi muatan, baik itu overburden atau batu bara atau coal ya. Nah, ini untuk batu baranya. Nah, ini untuk pengambilan overburdennya. Jadi overburden itu lapisan atas tanah sebelum batu bara. Jadi batu bara itu di bawahnya overburden. Jadi sebelum batu bara diambil, overburden harus dikupas. Nah, ini untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa efisien dari pengupasan dari overburden itu, maka digunakanlah dispatch. Nah, dispatch ini untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa delay yang sedang dilakukan, karena kita tahu bahwa para unit alat berat itu memakai bahan bakar solar atau diesel itu lumayan. Jadi maksudnya jika terlalu banyak antrian yang terjadi, maka terlalu lama mesin atau engine itu akan menyala yang mengakibatkan pemborosan dari bahan bakar. Jadi pembagian dari dispatch ini nanti di situ layarnya eh, harus ke digger sekian. Dari misalkan dalam sini ada sekitar 4 digger. Jadi pembagiannya harus pas. Sedangkan para truk ini para operator truk ini tidak bisa melihat secara langsung di mana diggernya karena terhalang baik itu dari lembah atau gunung, berbeda-beda tempatnya. Jadi harus dituntun oleh dispatch. Jadi kalau dispatchnya bermasalah, maka ada kebingungan atau masalah yang terjadi bagi MC untuk mengarahkan para operator. Nah, ini contoh dari RAP 89 yang mengcover area loading point yang kita jelaskan di sebelah kanan ini. Ini jika diperbesar, ini hasilnya. Oke, selanjutnya ini jika kita reposisi karena terlalu jauh dari tempat tadi, maka kita reposisi RAP tadi untuk mendekati digger dan truk yang sedang antri. Jadi kondisi sekarang itu kita harus selalu mereposisi akses point yang sebesar tadi yang sempat kita lihat gambarnya, karena keterbatasan wilayah. Jika misalkan blind spot, unit tidak bisa connect dari jangkauan radionya. Jadi ini memancar, tapi jika di sini ada penghalang, misalkan bukit, maka kita harus reposisi RAP ini untuk mendekati area loading point. Nah, ini untuk gambarnya. Untuk gambar. Oke, selanjutnya, nah ini jika misalkan implementasi Vanet ini nanti berhasil dan bisa berjalan dengan baik, jadi kita tidak perlu terlalu banyak menyediakan akses point berupa MAP. Jadi hanya menyediakan RAP. Nah, RAP ini nanti bisa digunakan untuk di-share ke truk, misalkan ini truk 1, truk 2, truk 3, truk 4. RAP 189 ini sama, nanti akan terkonek ke BTS yang mengakibatkan koneksi yang terjadi di truk 1 ini jika mengimplementasikan VANET itu bisa di-share ke truk lain. Jadi selain dia sebagai klien juga sebagai akses point. Jadi dia si truk nomor 1 ini mempunyai dua fungsi, selain sebagai klien juga sebagai akses point
untuk meneruskan koneksi data ke RAP 189. Jadi misalkan truk nomor 4 memberikan data ke truk nomor 3, kemudian truk nomor 3 selain memberikan datanya dia, juga memberikan data truk nomor 4. Jadi di sini 3 plus 4 masuk ke 1, berarti 3 plus 4 plus 1 itu yang akan masuk ke RAP 189 dan itu akan dikirim ke BTS. Datanya akan dikirim ke BTS. Nah, kenapa Vanet ini bisa memberikan peningkatan yang signifikan secara analisa atau teori yang selama ini kita tahu? Karena saat misalkan truk itu eh, kita lihat di sini, pada saat truk ini antrian truk ini misalkan di sini ada RAP ya di belakangnya. Ini dari sini ada RAP 1. Nah, kita perbesar area sini ke sini ya. Nah, ini jangkauannya bisa connect ke truk sebelah sini. Kita terang. Truk sebelah sini, ini diggernya ya, eksavatornya. Dan ini bisa men-share ke sini. Kemudian ini bisa men-share ke sini. Kemudian ini bisa men-share ke sini. Begitupun selanjutnya sampai misalkan ada truk di belakang sini atau ada truk di bawah sini yang tidak terjangkau oleh akses point yang ada di atas, itu mempermudah kita tidak perlu mereposisi akses point lagi di seputaran sini untuk mengcover area yang ada di bawah. Jadi kenapa Vanet itu bisa menjadi solusi yang bagus untuk areal pertambangan karena bisa memberikan koneksi yang bagus selama ada truk yang bisa terkoneksi salah satunya ke RAP itu bisa memberikan koneksi ke teman-teman truk yang lain walaupun blind spot dari RAP. Jadi poinnya di situ. Untuk selanjutnya kita bisa lihat. Nah, itu untuk penjelasan dari pengajuan proposal tugas akhir. Untuk desain dari proposalnya saya mengikuti template dari proposal yang asli. Yang bisa kita lihat untuk proposalnya itu proposalnya metodologi. Nah, ini untuk proposal ini sudah saya buat sesuai dengan template dari Unsia. Nah, ini untuk adapun kekurangan dalam pembuatannya, misalkan dalam daftar isi ini belum diberikan halaman karena tadi masih proses. Daftar gambar ini sudah saya lengkapi dan daftar tabel ini sudah saya lengkapi juga. Lampiran, daftar istilah, pendahuluan dan sesuai dengan permintaan dari soal pendahuluan itu ada beberapa. Bab 3 metodologi penelitian seperti yang saya paparkan tadi ini sudah ada semua. Adapun jadwal penyusunan tugas akhir ini sudah saya isi sesuai dengan simulasi yang ada dan semoga bisa terrealisasi nantinya, dan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada. Adapun nanti jika ada kekurangan saya akan lengkapi jika tugas akhirnya lanjut dalam proposal ini. Baik itu tadi, terima kasih atas kesempatan dari Pak Ucuk, Dr. Ucuk Darussalam. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah kata atau kurang berkenan. Terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.